Hari ini kita sambung materi kita tentang jalur umum metabolisme obat dan senyawa organik asing. Metabolisme obat dan senyawa asing ada dua tahapan. Yang pertama namanya reaksi fase 1, fungsionalisasi, berarti berhubungan dengan gugus fungsinya. Kemudian fase 2 atau reaksi konjugasi. Ini sudah pernah sebelumnya. Oksidasi, ada reduksi, kemudian ada hidrolisis. Nah, kata-kata kunci kalau oksidasi biasanya kalau dalam reaksi hidrokarbon adalah penambahan ikatan C dengan O atau pengikatan suatu zat dengan oksigen. Kalau reduksi kebalikannya, berkurangnya ikatan C dengan O. Kalau hidrolisis berarti dia penguraian dengan bantuan adanya air. Nah, tujuan reaksi fase 1 ini adalah memasukkan gugus fungsi tertentu yang bersifat polar. Yang bersifat polar umumnya dalam senyawa hidrokarbon adalah senyawa-senyawa unsur yang elektronegatif dan mempunyai pasangan elektron bebas umumnya. Oh, di sini punya pasangan elektron bebas, maka nanti dia bisa dikatakan penyebab gugus polar. COH, NH3, kemudian S dengan H, ada yang bebas di S. Nah, hal ini dapat dicapai terjadinya fungsionalisasi dengan cara yang pertama, cara langsung. Kita memasukkan gugus fungsional secara langsung. Pertama, misalkan hidroksilasi senyawa aromatis. Maksudnya, membuat senyawa aromatis mempunyai gugus hidroksi atau OH. Kemudian memodifikasi gugus fungsi. Cara memodifikasi itu ada beberapa cara. Pertama, misalkan reduksi. Kalau keton direduksi ingat menjadi aldehid, aldehid direduksi menjadi asam karboksilat. Keton itu RCOR, aldehid itu adalah RCOH, kemudian asam karboksilat. Apa asam karboksilat? Masih ingat? RCOOH, Pak. RCOH, oke, Fitriani, bagus. Nah, oksidasi alkohol menjadi asam karboksilat. Alkohol ROH, asam karboksilat RCOOH. Itu cara memodifikasi gugus fungsinya. Kemudian untuk ester dan amida bisa mengalami hidrolisis. Akan diperoleh gugus karboksilat, hidroksida, dan amin. NH2 itu gugus amin. Reduksi senyawa azo. Pernah dengar senyawa azo? Pernah dengar? Belum ya? Azo itu ada senyawa yang N2 berdekatan. Kalau nitro NO2. Ini nanti ketika direduksi akan menjadi gugus amin NH2. Nah, kalau ini dealkilasi. Dealkilasi itu artinya adalah melepaskan gugus alkil. Kemudian sambil mengalami oksidasi atau N, O, atau S. Kalau N mengalami oksidasi bisa membentuk NH2, kalau O menjadi hidroksida, kalau S menjadi SH. Nah, ada beberapa reaksi fase 1. Reaksi fase 1 kan kita sudah bahas, ada oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Pertama, untuk oksidasi, itu bisa dilihat dari oksidasi gugus aromatis, biasanya pada benzen. Kemudian ikatan rangkap, boleh rangkap 2, boleh rangkap 3, kemudian atom C benzilik, atom C pada gugus karbonil. Nanti Bapak buat contohnya satu-satu ya. Oksidasi pada atom C alifatis, berarti rantai yang C terbuka, alisiklis, rantai karbon yang tertutup, siklo. Kemudian dapat juga terjadi pada sistem CN, artinya C berikatan dengan N mengalami oksidasi, kemudian C berikatan dengan O yang teroksidasi, kemudian C dengan S, satu-satu nanti ya. Nah, contohnya. Kemudian oksidasi alkohol dan aldehid. Ini menjadi asam karboksilat. Nah, kemudian reaksi reduksi. Kalau reaksi reduksi ini pertama, reduksi aldehid. Masih ingat aldehid direduksi menjadi apa? Enggak ingat ya. Aldehid direduksi menjadi alkohol primer. Keton direduksi menjadi alkohol sekunder. Kebalikan dari oksidasinya. Kemudian reduksi azo dan nitro akan menghasilkan tadi NH2. Bagaimana
reaksinya. Kalau hidrolisis ini untuk senyawa-senyawa ester dan amida. Kemudian epoksida. Kalau untuk reaksi fase 2 ada konjugasi, kemudian ada metilasi dan asetilasi. Nanti satu-satu ini kita bahas ya. Tipe-tipe reaksi oksidasi oleh sitokrom P450. Kalian sudah tahu P450 itu sitokrom adalah hemiprotein mengandung besi. Nah, inilah oksigen aktif. Ketika ini oksigen aktif, bereaksi dengan suatu cincin aromatis, dalam hal ini dia benzen. Kalau ada oksigen aktif dari suatu senyawa atau suatu zat, maka ini akan mengalami suatu reaksi membentuk epoksida namanya. Epoksida itu adalah karbon yang berikatan dengan O. Oke. Kemudian dia ini akan menjadi suatu arenol. Arenol itu nama lain dari fenol. Nama lain dari fenol. Jadi kalau saya jelaskan di layarnya di sini saja, karena supaya bisa saya jelaskan pakai tulisan, berarti saya tampilkan di sini saja ya. Nampak tipe-tipe reaksi oksidasi oleh sitokrom P450. Nah, di sini ada suatu oksigen aktif. Ketika ini bereaksi dengan suatu aromatis, maka akan bentuk senyawa epoksida. Epoksida itu saya katakan adalah C dengan O dalam siklik. Itu namanya adalah epoksida. Jadi ini namanya oksigen aktif. Dia berikatan dengan C di sini, dengan C di sini, membentuk suatu senyawa epoksida. Kalau hasilnya menjadi sebelah kanan ini, itu artinya bahwa oksigen di kiri ini akan membentuk senyawa epoksida gabungan dari sini. Oke, ini namanya epoksida. Jadi catatan senyawa epoksida artinya senyawa karbon yang berikatan dengan O, bentuk siklik. Nah, kemudian kalau ini nanti dia mengalami reaksi, dia menjadi arenol. Arenol itu adalah arena dengan ada gugus alkohol. Jadi arenol itu nama lain dari fenol. Fenol. Fenol itu pernah dengar kan? Benzen dengan OH-nya. Kalau untuk alkena, berarti kalau selalu ada oksidasi pada reaksi dengan alkena, ini oksigen aktif, dia bereaksi dengan suatu alkena, maka dia akan membentuk epoksida juga. Epoksida berarti dia membentuk senyawa epoksida di sini. Maka membentuk yang di tengah-tengah ini namanya epoksida. Jadi rangkapnya dihilangkan, membentuk epoksida. Kemudian dihidroksilasi. Dihidroksilasi berarti dia diubah menjadi gugus OH. Ini artinya menjadi gugus OH. Makanya ada OH di sini, alkohol dan alkohol. Jadi kalau dua alkohol, ingat ini temannya adalah diol. Oke, dihidrodiol. Diol itu dua alkohol. Bagian ketiga, kalau misalkan dia adalah dalam suatu alkana, ada oksigen aktif dalam suatu zat, dia bisa mengoksidasi suatu alkana. Nah, dia mengoksidasi membentuk ikatan CO. Ini dikatakan oksidasi mengapa? Di sini ikatan yang ada adalah C dengan H. Ketika dia berubah menjadi di sebelah kanan, ini ada apa nih? C dengan O. Ingat oksidasi itu boleh juga berarti penambahan ikatan C dengan O. Penambahan ikatan C dengan O itu namanya adalah oksidasi. Jadi oksidasi menambah, oksidasi kan definisinya ada banyak. Ada kenaikan bilangan oksidasi, ada pengikatan oksigen, ada pelepasan elektron, kemudian ada pengikatan atau reaksi CO bertambah. Ikatan C dengan O bertambah. Nah, dari alkohol, dia menjadi asam karboksilat. Ini juga dikatakan oksidasi. Mengapa dikatakan oksidasi ini? Karena juga terjadi penambahan ikatan C dengan O. Jadi C dengan, ini kan kalau dia COOH, berarti ini gambarnya bagaimana ini? C, karboksilat, CO, di sini ada O, di sini ada H.
Kalau di alkohol hanya ada satu ikatan C dengan O. Kalau di sini ada C dengan O rangkap 2, C dengan O ikatan kembali. Lebih banyak. Nah, ini juga dikatakan oksidasi. Mengapa? Ada suatu senyawa yang C berikatan dengan S. Adanya oksigen aktif mengubah O itu lebih reaktif, lebih elektronegatif dibandingkan dengan S. Maka ini bisa menukar di sini. Artinya S-nya dilepas. Ketika S-nya dilepas, maka namanya desulfurisasi, artinya pelepasan unsur belerang, pelepasan sulfur dengan menggantikan S dengan O. Maka itu namanya juga, selain desulfurisasi, ini juga dikatakan oksidasi. Karena terjadi pengikatan C dengan O, pengikatan dengan suatu oksigen. Nah, ini juga namanya desulfurisasi. Karena O menukarkan si S, kemudian ada ikatan P dengan O. Itu juga namanya oksidasi. Jadi P berikatan dengan O, itu juga diturunkan reaksi oksidasi. Yang berikutnya, kalau ini juga dikatakan oksidasi. S oksidasi, artinya S yang mengalami oksidasi. Dari mana kita ketahui bahwa dari sini ada ikatan yang baru membentuk S rangkap 2O. Jadi S ini akan berikatan dengan O membentuk ikatan rangkap 2. Ini namanya adalah S oksidasi. Kalau yang di bawah ini juga dikatakan S dealkilasi. Mengapa dikatakan dealkilasi? Karena dari reaksi ini terjadi pelepasan alkil. Jadi dealkilasi, ingat definisinya berarti dia pelepasan alkil. Jadi dealkilasi itu berarti pelepasan alkil. Alkil dalam hal ini adalah berarti metil. Nanti kalian bisa hitung dari segi bilangan oksidasi juga bisa. Nah, kalau yang ini, ada oksigen aktif. Dia bereaksi dengan suatu eter, ROR. Ini kan ROR. Eter itu kan? Eter. Mengalami dealkilasi. Sama. Dealkilasi berarti melepaskan ini. Melepaskan ini, tetapi di sini membentuk alkohol. Alkohol, ROH. Apakah ini oksidasi? Nanti bisa dihitung bilangan oksidasinya. Nah, untuk tadi oksidasinya ada ikatan apa? Ada ikatan C dengan O, ada ikatan S dengan O, ada ikatan C dengan N. Nah, di sini ini namanya adalah C dengan N. Sebentar, saya cek dulu. Kalian berapa orang sudah? Partisipannya Roy Indra Syaputra masih jelas? Jelas, Pak. Oh, jelas. Oke, saya sambung ya. Jelas. Di sini saya jelaskan dulu ada tiga istilah untuk amin berarti. Amin. Amin itu punya gugus NH2. Nah, ada namanya amin yang primer, amin yang sekunder, amin yang tersier. Di sini ada amin primer. Ada amin sekunder, ada amin tersier. Nah, coba dulu bedanya. Bedanya dulu. Kita patokannya adalah N-nya. N, ini N, ini N. Coba satu orang. Apa bedanya? Amina primer, sekunder, tersier. Izin, Pak. Silakan. Menurut saya, Fitriani. Ya. menurut saya, kalau dia amin primer kan Pak, dia nggak merangkap, nggak ada rangkapnya Pak, nggak kiri dan kanan. Tapi kalau dia sekunder Pak, dia ada dua rangkap, kiri sama kanan Pak. Yang N-nya Pak. Tapi kalau dia tersier ada 3 rangkap Pak, kiri, kanan, dan bawah Pak. Menurut saya Pak begitu Pak. Oke, Fitriani, terima kasih sudah menjawab. Tapi kata-kata rangkap ini maksudnya rangkap garis 2 atau bagaimana? Kalau garis 1 Pak. Tapi rangkap. Maksudnya kalau rangkap itu bukan definisinya 2 garis atau 3 garis. Begitu kan rangkap? Iya Pak. Nah, ayo kira-kira bagaimana lagi? Karena ini kan nggak ada garis 2 ini. Ayo, definisikan dulu.
Yang lain. Fitriani sudah mendekati, tapi dia ada salahnya di kata rangkap. Padahal dalam struktur ini kan tidak ada rangkap. Rangkap itu kan berarti garis 2 atau garis 3 itu rangkap. Ayo, yang lain. Artikan dulu apa itu aminat primer, sekunder, tersier. Ayo, Fitriani boleh juga kalau sudah ada ide lain. Yang lain juga boleh. Saya panggil ya. Dameria, halo Dameria. Ya, Pak. Kira-kira dari gambar yang 1, 2, 3, kira-kira apa, bagaimana membedakan amina primer, amin sekunder, atau amin tersier? Bisa? Atau belum ketemu? Belum ketemu. Coba yang lain, saya panggil. Izin, Pak. Pak, izin, Pak. Tunggu satu orang. Siapa tadi? Iqbal, coba. Menurut saya, Pak, untuk membedakan amin primer, sekunder, sama tersier, Pak, kalau primer dia berikatan dengan satu atom C. Kalau amin sekunder dia berikatan dengan 2 atom C. Kalau amin tersier dia berikatan dengan 3 senyawa karbon. 3 senyawa karbon. Oke, Iqbal, thank you. Dan itu benar. Nah, dengarkan. Yang lain, ini kalau definisikan nanti dia primer, sekunder, tersier, maka patokan kita adalah ada senyawa nitrogen, N itu diikat oleh C. Nah, ada N ini diikat oleh C. Jadi R ini ingat adalah rantai karbon atau nanti ini alkil. N itu juga adalah diikat oleh R, dan ini juga R. Kan ini kan radikal ini. Jadi ketika atom N berikatan dengan 3 ini R, ini juga R. Kan ini radikal ini. Ketika N berikatan dengan 3 atom karbon, maka itu namanya amin tersier. Kalau amin sekunder, ini R, ini R2. Kalau amin primer, ini N berikatan dengan 1C yang langsung. Nah, kalau nanti atom-atom tersebut mengalami oksidasi ini C hidroksilasi. Kalau C hidroksilasi berarti terjadi berikatan C dengan OH. Hidroksilasi itu yang di sini. Oke, C hidroksilasi. Nah, kemudian yang ini dari C hidroksilasi diperoleh C dengan O berikatan. Deaminasi, apa ini maksudnya? Deaminasi, ini artinya bahwa terjadi pelepasan amin. Jadi deaminasi itu berarti pelepasan amin dari si senyawa yang mengandung OH tadi. Ini kan ada amin. Mengalami pelepasan menjadi keton. Jadi ini yang awalnya dia R, C, OH, kemudian NH3. Waktu kita tinggal 10 lagi. NH3, NH2, kemudian di sini ada CH3. Kalau ini saya lepas, kemudian terjadi reaksi oksidasi lanjut, maka kalau saya lepaskan ini jadi apa? R, C, di sini O, H, di sini CH3. Nah, kalau saya lepas, ini mengalami oksidasi, dia menjadi R, C, O rangkap 2, CH3. Ingat, ini adalah alkohol sekunder ketika dioksidasi menjadi keton. Itu adalah contoh untuk reaksi oksidasi pada senyawa-senyawa amin. Amin primer, amin sekunder, amin tersier. Misalkan di amin sekunder itu adalah reaksi N hidroksilasi. Jadi pada amin sekunder terjadi
hidroksidasi pada atom N. Jadi kalau N hidroksilasi berarti N berikatan dengan OH. Ini juga dikatakan oksidasi. Mengapa? Di sini ada ikatan N dengan H, tapi di sini ada ikatan yang baru, N dengan O. Ini oksidasi namanya. Tapi bisa juga kita lihat dari segi bilangan oksidasi. Nah, bagaimana kalau dia amin tersier? Amin tersier mengalami dealkilasi. Dealkilasi, N-dealkilasi. Artinya apa? Pelepasan alkil dari yang terikat dengan N. Jadi ini namanya dealkilasi, berarti melepaskan ini dilepaskan. Maka akan diperoleh amin yang baru. Amin yang baru itu namanya amin yang sekunder. Mengapa? Ketika ini saya lepaskan, maka yang diperoleh senyawa yang baru adalah yang dibentuk ini. Ini bentuk senyawa yang baru. Dan itulah ini, amin sekunder. Oke, kemudian deaminasi, tapi dia oksidatif. Pengertian dari deaminasi oksidatif maksudnya adalah setelah pelepasan alkil, maka juga terjadi oksidasi. Oksidasi berarti pembentukan aldehid. Oke, sedikit lagi ya, reaksi reduksi. Kalau reduksi, ini sudah tahu bahwa aldehid kalau direduksi menjadi alkohol primer. Oksidoreduktase itu adalah suatu enzim. Nah, jadi aldehid dengan gugus RCOH ketika mengalami reduksi membentuk RCHOH. Jadi namanya boleh diartikan dari pengurangan ikatan C dengan O. Ini C rangkap 2O. Jadi kalau C berikatan tunggal dengan O, dia menjadi C berikatan ini rangkap 2 menjadi ikatan C tunggal, itu juga dikatakan reaksi reduksi. Nah, begini juga. Boleh dari segi bilangan oksidasi kita hitung boleh juga. Yang terakhir sebelum habis waktu kita, reaksi reduksi gugus nitro dan azot. Nah, nitro itu yang ini. Nitro itu adalah ini AR, aromatis. Oke. Ini nitro NO2, NO2. Ketika dia mengalami reduksi, nah ini kan ikatan N rangkap 2. Dia menjadi N rangkap 2. Ini ikatannya ada tunggal, di sini jadi tidak ada. Ini namanya nitro, yang ini nitrozo. Kalau nitrozo, kalau nitro NO2, kalau nitrozo NO1. Oke. Kemudian ada hidroksi pada atom N, maka namanya hidroksiamin. Artinya ada OH dan ada NH2-nya, NH. Kemudian nanti ini berubah menjadi amin primer. Ini AR artinya ada yang buat aromatis, kemudian dia menjadi NH2. NH2 itu adalah apa namanya? Amin yang primer. Kemudian untuk yang azo adalah N rangkap 2 dengan N. Oke. Ini nih. Nah, untuk azo itu ketika mengalami reduksi, dia akan membentuk hidrazo. Jadi kalau azo, N dengan N tidak ada H-nya, kemudian hidrazo, N dengan N tapi ada H-nya. Jadi kalau nanti azo berubah mengalami reduksi menjadi hidrazo, menjadi amin. Dua-duanya amin primer. Kalau dia azo, N dengan N tanpa ada H. Kalau dia hidrazo, N dengan N ada H, dia akan mengalami reduksi menjadi amin. Jadi nitro akan mengalami reduksi menjadi amin, kemudian azo juga akan mengalami reduksi menjadi amin. Oke?